Bayangkan berapa kali hari ini kamu berhenti sejenak dan berpikir bahwa hidup yang kamu jalani, hasil yang kamu dapatkan, itu adalah salinan persis dari gambar yang kamu lukis dalam pikiranmu sendiri? Saya tidak bicara soal filosofi kosong. Saya bicara tentang prinsip paling mendasar yang mengatur keberadaanmu. Saya Bob Proctor, dan saya sudah menghabiskan lebih dari 60 tahun mempelajari, menjalani, dan mengajarkan hukum tarik-menarik. Dan hari ini saya akan ungkapkan padamu kebenaran yang tak sering diceritakan tentang bagaimana kita menarik segala sesuatu ke dalam hidup kita. Ini bukan tentang menginginkan, ini tentang menjadi. Dan saya akan tunjukkan padamu bagaimana melakukan perubahan itu sekarang. Mari kita selami ini bersama-sama, karena disinilah hampir semua orang mengambil jalan yang salah. Dan kesalahan itu harganya mahal. Kamu bangun pagi dengan daftar keinginan dalam pikiran, kan? Lebih banyak uang, hubungan yang lebih baik, kesehatan lebih, pengakuan lebih. Dan kamu fokus pada daftar itu. Kamu tempel di cermin kamar mandi, jadikan latar belakang ponsel. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada. Atau lebih buruk rasanya kamu malah menarik hal sebaliknya. Tagihan bertambah, pertengkaran muncul, energi hilang. Dan kamu pikir, hukum tarik-menarik ini tidak bekerja untukku. Saya paham. Saya pernah berada di posisi itu. Tapi saya temukan dan kemudian buktikan dengan kehidupan ribuan orang bahwa masalahnya tidak pada hukumnya. Hukum itu tidak berubah, seperti gravitasi. Masalahnya ada pada alamat yang kita tuju saat mengirim permintaan kita. Pikirkan baik-baik. Alam semesta, energi tak terbatas, pikiran bawah sadar. Kamu bisa menyebutnya apa saja. Beroperasi berdasarkan getaran, perasaan, keadaan menjadi. Bukan berdasarkan kata-kata. Kata-kata hanyalah kendaraan lemah yang membawa emosi. Saat kamu berkata, "Saya ingin kaya," apa getaran dominan di balik kalimat itu? Dalam hampir semua kasus, itu adalah getaran kurang. Karena jika kamu menginginkan sesuatu, artinya kamu tidak memilikinya. Kamu pada dasarnya memberitahu alam semesta, "Saya dalam kekurangan, saya tidak punya, saya merasa kurang." Dan apa yang dilakukan cermin universal? Dia mengembalikan padamu lebih banyak keadaan yang sesuai dengan perasaan kurang itu. Lebih banyak situasi yang membuatmu merasa ingin. Itu adalah lingkaran yang menipu dan kejam. Inilah perubahan kuncinya, kebenaran yang tak diceritakan, yang tidak dijelaskan dengan jelas pada siapapun. Kamu harus berhenti menjadi peminta dan mulai menjadi penerima. Perbedaannya sangat besar. Peminta berada di luar mengetuk pintu, memohon untuk masuk. Penerima sudah ada di dalam rumah. Dia duduk di meja, tenang, tahu bahwa segala sesuatu yang menjadi miliknya sudah dalam perjalanan atau sudah ada di sana, hanya belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk fisik. Pertanyaan yang akan mengubah segalanya untukmu hari ini adalah, bagaimana perasaanku jika aku sudah memiliki yang kuinginkan? Berhenti sekarang, dan jangan hanya pikirkan jawabannya. Rasakan. Mari kita ambil contoh uang, karena itu nyata dan menyakitkan. Kamu ingin 100 juta rupiah di rekening. Bagus. Jika kamu sudah memiliki 100 juta rupiah itu, aman, tersedia, bagaimana kamu bangun di pagi hari? Tekanan di dada akan hilang, kan? Akan ada perasaan ringan. Mungkin kamu akan meregangkan tubuh di tempat tidur dengan senyuman, melihat ke jendela, dan merasa bersyukur untuk hari itu. Sarapanmu akan terasa berbeda, bukan karena makan kaviar, tapi karena dimakan tanpa rasa cemas yang pahit. Di lalu lintas, alih-alih marah, mungkin kamu akan mendengarkan musik dan merencanakan apa yang akan dilakukan dengan kebebasan yang diwakili uang itu. Di tempat kerja, kamu akan memiliki sikap berbeda. Mungkin lebih percaya diri, lebih kreatif, karena kamu tidak lagi bertindak berdasarkan takut kehilangan pekerjaan, tapi berdasarkan rasa aman dari seseorang yang sedang membangun sesuatu. Kamu akan memperlakukan orang dengan lebih sabar dan murah hati. Perasaan ini, aman, ringan, bersyukur, bebas, berkembang, adalah frekuensi kekayaan. Frekuensi itu adalah pekerjaan penuh waktumu yang baru. Bukan menginginkan 100 juta rupiah, tapi memupuk. Setiap menit kamu ingat, perasaan internal ini bahwa kamu sudah adalah orang yang aman, berkelimpahan, dan bebas.
Inilah yang direkam alam bawah sadarmu. Inilah yang ditangkap alam semesta dan mulai penuhi. Dia tidak membaca laporan bankmu. Dia membaca getaran emosionalmu. Sekarang kamu akan berkata padaku, Bob, ini khayalan, ini pura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki. Tidak, bukan, ini pelatihan. Ini latihan paling realistis yang ada. Kamu menggunakan fakultas paling kuat yang kamu miliki, imajinasi, untuk menciptakan model internal, sebuah model energik yang harus diikuti realitas fisik berdasarkan hukum. Fisika kuantum sudah menunjukkan bahwa pengamat mempengaruhi sistem. Kamu dengan pikiran dan perasaan dominanmu adalah pengamat realitasmu. Kamu secara harfiah menentukan runtuhnya kemungkinan kuantum menjadi kejadian nyata dalam hidupmu. Izinkan saya ceritakan sesuatu dari kisah saya sendiri di masa awal. Saya membaca semua buku, mengulangi pernyataan positif, tapi masih bangkrut. Sampai seorang mentor menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaanmu jika kamu sudah kaya? Dan saya mulai melatih perasaan itu. Awalnya tidak alami. Itu adalah tindakan sadar, hampir seperti mesin, tapi saya teruskan. Alih-alih berjalan dengan khawatir, membayar tagihan dalam pikiran, saya berjalan merasakan keringanan seorang pria yang punya begitu banyak uang hingga tidak tahu persis saldonya. Tersenyum sendiri, tarik napas dalam-dalam, rasakan perkembangan. Dan sesuatu yang ajaib mulai terjadi, ide-ide muncul. Ide yang selalu ada tapi tertekan oleh kebisingan kekhawatiran. Peluang mulai tampak, undangan untuk berbicara, seseorang yang perlu saya temui secara kebetulan. Dunia luar mulai menyusun ulang dirinya agar sesuai dengan keadaan internal baruku. Uang datang kemudian, selalu datang kemudian. Pertama perubahan energik, lalu perwujudan fisik. Itu adalah urutan universal. Jadi, latihan praktismu untuk hari ini, sekarang juga, adalah ini. Pilih satu keinginan, hanya satu. Bisa finansial, hubungan, kesehatan, tutup matamu sebentar. Dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh, jika aku sudah memilikinya sekarang, bagaimana jantungku berdetak, beban apa yang hilang dari pundakku, bagaimana napasku, senyuman seperti apa yang muncul di wajahku. Lalu izinkan dirimu merasakannya. Jangan pikirkan bagaimana adalah pekerjaan alam semesta. Satu-satunya tugasmu adalah menyetel diri ke stasiun terwujud, bukan stasiun kekurangan. Mulai saat ini, setiap kali keinginan, kegelisahan, perasaan kurang muncul, dan itu akan muncul karena itu kebiasaan lama, kamu akan melakukan pertukaran sadar. Coba berhenti, tarik napas dalam-dalam, dan alih-alih fokus pada apa yang kamu inginkan, fokuslah pada perasaan seolah-olah itu sudah tercapai. Kamu sedang mengganti getaran ingin dengan getaran punya. Dan saat kamu melakukan ini, kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Kamu sedang memberikan perintah yang jelas dan kuat pada kekuatan kreatif alam semesta. Kamu berkata, ini adalah keadaan alami saya. Bawakan pada saya keadaan, orang dan sumber daya yang cocok dengan keadaan ini. Dan mereka akan datang. Itu hukum. Sepasti matahari akan terbit besok. Pertanyaannya, apakah kamu punya kedisiplinan untuk menjaga perasaan itu? Untuk hidup berdasarkan perasaan itu sampai dunia fisik menyerah dan selaras dengan kebenaran dalam dirimu. Ini satu-satunya permainan yang layak dimainkan. Mari kita bicara tentang atapmu. Bukan atap rumah yang bisa kamu lihat dan sentuh. Saya bicara tentang atap tak terlihat yang tertanam tepat di sini, di pikiranmu. Ia menentukan seberapa besar kesuksesan yang kamu izinkan untuk dirimu sendiri. Seberapa besar cinta yang kamu rasa pantas kamu dapatkan. Seberapa sehat kamu menjalani hidup, dan ya, seberapa banyak uang yang masuk ke rekening bankmu. Saya menyebutnya gambaran diri, dan memahami ini bagi saya adalah titik balik antara hidup dengan perjuangan berulang dan hidup dengan pertumbuhan yang konsisten. Lihat, kamu bisa punya semua teknik, semua pengetahuan tentang investasi, pemasaran, atau karir, tapi jika gambaran dirimu adalah orang yang berpenghasilan 5 juta sebulan, kesitulah kenyataanmu akan selalu kembali, seperti termostat yang sangat kuat. Kamu mungkin, karena keberuntungan atau kerja keras luar biasa, mencapai 10 juta, tapi sebentar lagi sesuatu akan terjadi.
pengeluaran tak terduga, keputusan yang buruk, peluang yang secara tidak sadar kamu sabotase sendiri, dan kamu akan menemukan dirimu kembali ke kisaran 5 juta. Ini bukan hukuman. Ini sistem identitas internalmu yang mempertahankan status quo, membuatmu tetap selaras dengan gambaran yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Bagaimana gambaran ini terbentuk? Ia tidak lahir bersamamu. Kamu datang ke dunia dengan potensi tanpa batas. Tapi sejak kamu mulai menyerap dunia, gambaran ini mulai dibentuk. Dari komentar orang tuamu, uang tidak tumbuh di pohon. Orang kaya itu tidak jujur. Keluarga kita selalu berjuang keras. Dari pengalaman di sekolah, mungkin kamu pernah diejek karena mencoba sesuatu yang berbeda. Atau kamu menginternalisasi bahwa saya tidak pandai matematika. Dari kegagalan, pertama di pekerjaan atau bisnis, yang menciptakan narasi saya tidak beruntung atau saya tidak cocok untuk ini. Setiap kesan ini, seperti tetesan air yang konstan, mengukir batu alam bawah sadarmu menjadi sebuah pahatan. Dan hari ini, kamu membawa pahatan tak terlihat ini kemana-mana. Kia adalah pemrograman dominanmu. Semua yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan berasal darinya. Pikiran sadarmu mungkin menginginkan 100 juta, tapi jika pemrograman alam bawah sadarmu, gambaran dirimu, percaya bahwa kamu adalah orang berpenghasilan 5 juta, kekuatan alam bawah sadar akan menang. Selalu, alam bawah sadar itu 1.000.000 kali lebih kuat. Ini kabar baiknya, yang akan memberimu kelegaan besar. Sebuah pemrograman bisa diganti dengan yang lain. Kamu tidak dikutuk dengan pahatanmu yang sekarang. Kamu bisa mengambil pahat dan palu dan mulai mengukir karya seni baru. Bagaimana? Melalui pengulangan konsep baru yang konsisten. Alam bawah sadar belajar dari pengulangan, bukan logika. Kamu tidak berdebat dengannya. Kamu memprogram ulang. Ini seperti memasang sistem operasi baru. Kamu harus mengirimkan secara konsisten dan penuh emosi instruksi baru. Mari kita ambil sebuah keyakinan umum yang mungkin cocok denganmu. Sulit mencari uang. Keyakinan itu adalah batu bata solid di atapmu. Semua yang kamu alami yang membuktikan kesulitan itu memperkuat batu batanya. Untuk menggantinya, kamu harus dengan sengaja mulai memberi makan pikiranmu dengan ide sebaliknya. Dan tidak secara pasif. Kamu harus melakukannya dengan keterlibatan seluruh indera. Tidak cukup hanya berkata, mudah mencari uang secara mekanis sambil memikirkan tagihan listrik yang tertunggak. Kamu harus menciptakan di layar pikiranmu bukti. Teknik paling kuat untuk ini adalah visualisasi kreatif. Dan saya tidak bicara tentang mimpi kosong. Saya bicara tentang sesi bioskop pribadi, di mana kamu adalah sutradara, penulis naskah, dan pemeran utamanya. Setiap hari sebaiknya di pagi hari saat bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur, saat pikiran paling terbuka, kamu akan duduk di tempat yang tenang, menutup mata, dan menciptakan sebuah adegan. Anggap saja atap barumu adalah menghasilkan 20 juta sebulan. Adeganmu tidak boleh hanya melihat angka di layar komputer. Itu dingin. Kamu harus masuk ke dalam adegannya. Di mana kamu berada? Di kantor barumu? Di rumah? Di ruangan yang lebih nyaman? Apa yang kamu lihat di sekitarmu? Detail, tekstur meja, cahaya masuk dari jendela. Sebuah benda yang melambangkan pencapaian bagimu. Apa yang kamu dengar? Mungkin keheningan yang produktif atau musik yang kamu sukai. Sekarang, yang paling penting, apa yang kamu rasakan? Ini adalah kunci yang membuka brankas alam bawah sadar. Rasakan kedamaian karena tahu semua tagihan sudah lunas dengan mudah. Rasakan kebebasan karena bisa memilih proyek berikutnya, bukan karena putus asa, tapi karena semangat. Rasakan rasa syukur yang meluap karena aliran uang yang konstan. Rasakan rasa hormat pada dirimu sendiri karena sudah sampai di sana. Rasakan kelegaan di tubuhmu. Biarkan senyum muncul alami di wajahmu sekarang saat melakukan visualisasi. Perasaan-perasaan ini adalah bahan bakar untuk pemrograman ulang. Mereka memberitahu alam bawah sadarmu, ini nyata, ini adalah kebenaran tentang siapa saya. Dan kamu melakukan ini setiap hari. Pada awalnya suara dari pemrograman lama akan berbisik, ini omong kosong, kamu hanya berkhayal. Itu adalah perlawanan. Sistem operasi lama mencoba melindungi dirinya sendiri. Tapi kamu tetap lakukan. 15 menit di pagi hari,
15 menit di malam hari. Seperti menyikat gigi, kamu sedang melakukan kebersihan mental. Dan sesuatu yang menarik mulai terjadi. Pikiran rasionalmu, pikiran sadarmu, mulai memperhatikan hal-hal di dunia luar yang selalu ada, tapi sebelumnya tidak kamu perhatikan karena tidak cocok dengan pemrograman lamamu. Kamu mulai melihat peluang, koneksi, ide-ide yang selaras dengan orang berpenghasilan 20 juta yang sedang kamu wujudkan dalam dirimu. Kamu mulai bertindak berbeda. Kamu membuat keputusan dari tempat kelimpahan, bukan kekurangan. Mungkin kamu mengikuti kursus yang sebelumnya terlihat mahal, karena sekarang pola pikirmu adalah untuk berkembang. Mungkin kamu mulai menetapkan harga yang pantas untuk jasamu, karena kamu sudah merasa dalam hati bahwa pekerjaanmu bernilai. Setiap tindakan seperti ini adalah batu bata dari kenyataan baru yang sedang diletakkan di dunia fisik. Saya pernah mendampingi seorang pria yang bekerja sebagai penjual dan punya gambaran diri yang sangat terbatas, yaitu hanya seorang penjual. Dia mulai latihan visualisasi ini, merasa dirinya bukan sebagai penjual, tapi sebagai pengusaha sukses yang memberikan nilai bagi bidangnya. Dia membayangkan rapat, kerjasama, perasaan pencapaian. Dalam waktu kurang dari setahun, dia tidak hanya menjadi pemimpin penjualan, tapi juga menyusun model paralel yang membawanya memiliki perusahaannya sendiri, melampaui penghasilan yang dulu dia anggap sebagai atapnya. Dia tidak hanya mengubah tindakannya, pertama-tama dia mengubah citra yang dia miliki tentang dirinya sendiri, dan dunia pun menata ulang dirinya untuk mencerminkan citra baru itu. Jadi, saya mengajakmu sekarang untuk melakukan evaluasi. Ambil kertas dan jawab dengan sejujurnya. Siapa yang saya yakini diri saya ini dalam hal uang? Apakah saya orang yang selalu bisa mencari solusi? Atau orang yang selalu kewalahan? Apakah saya orang yang menarik peluang? Atau orang yang bekerja keras tapi tidak pernah melihat hasilnya? Jawaban-jawaban ini mengungkapkan gambaran dirimu yang sekarang. Mulai besok, kamu mulai membangun yang baru. Tentukan sebuah adegan yang jelas, kaya akan detail indrawi, dan selamilah 2 kali sehari. Rasakan kebenaran dari identitas baru itu, bahkan sebelum ia terwujud. Karena ia akan terwujud, hukumnya tidak pernah gagal. Kamu menuai apa yang kamu tanam di alam bawah sadar. Apa yang kamu tanam hari ini? Sekarang mari kita bicara tentang jembatan. Kamu sudah paham pentingnya keadaan internal, getaran. Dan kamu mengerti kekuatan untuk membentuk ulang gambaran dirimu. Tapi ada satu langkah kritis, di mana banyak sekali mimpi indah kandas. Ini adalah langkah yang memisahkan dunia dalam dan dunia luar. Saya menyebutnya jembatan tindakan yang terinspirasi. Dan ada satu kesalahan yang sangat umum, sangat menggoda, yang menjebak orang dalam sel frustrasi. Itu adalah keyakinan bahwa berpikir positif saja, bergetar tinggi saja sudah cukup, dan alam semesta akan menjatuhkan sebuah paket dengan pita emas di depan pintumu, berisi tepat apa yang kamu minta. Bukan begitu cara kerjanya. Itu akan mengubah alam semesta menjadi pelayan kosmis, dan kamu menjadi anak manja. Hukum tarik-menarik bukan hukum pengamatan pasif. Ia adalah hukum tarik-menarik dan tindakan, pikiran dan perasaan adalah benihnya. Tapi sebuah benih seberapa sempurna pun disimpan dalam gelap di dalam toples, tidak akan pernah menjadi pohon. Ia harus ditanam di tanah. Tindakan adalah aksi menanam, dan tanah adalah dunia nyata, lapangan peluang. Izinkan saya jelaskan mekanismenya, karena ini sangat penting. Ketika kamu mengubah keadaan internalmu dan mulai bergetar pada frekuensi baru, katakanlah frekuensi kemakmuran, apa yang kamu lakukan dalam hal energi adalah memancarkan sinyal baru. Seperti radio yang mengganti stasiun. Sinyal ini mulai menarik bagimu. Dari lapangan kemungkinan tanpa batas, orang-orang, keadaan, sumber daya, dan ide-ide yang berada pada frekuensi yang sama. Perhatikan saya bilang ide. Ini adalah hadiah pertama, tanda pertama bahwa jembatan sedang dibangun. Kamu mulai mendapat wawasan. Sebuah pikiran muncul tiba-tiba. Hei, kamu bisa menghubungi orang itu. Atau, bagaimana jika saya menawarkan jasa saya dengan cara berbeda? Atau keahlian yang kamu miliki dan tidak digunakan mungkin bisa menyelesaikan masalah yang banyak orang hadapi. Pikiran-pikiran ini tidak acak. Mereka adalah tindakan dalam bentuk ide.
Mereka adalah bagian pertama dari jembatan membentang dari alam semesta ke pikiran sadarmu. Inilah titik keputusan. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka menerima ide itu dan segera menyaringnya dengan logika lama, ketakutan, gambaran diri lama. Tapi saya tidak punya kualifikasi untuk itu. Itu tidak akan pernah berhasil. Pasarnya sudah jenuh. Bagaimana jika saya ditolak? Dan begitu, ide itu yang merupakan dorongan suci, sebuah peluang energik yang terwujud dalam pikiran, dibuang. Dibunuh oleh skeptisisme bahkan sebelum mengambil langkah pertama, dan orang itu kembali bertanya, kecewa, mengapa tidak ada yang terjadi padaku? Tindakan yang terinspirasi adalah aksi mengambil ide itu dengan keyakinan dan mengambil langkah fisik pertama, sekecil apapun ke arahnya. Ini bukan tindakan yang digerakkan oleh keputusasaan atau semata-mata kehendak keras. Ini adalah tindakan yang digerakkan oleh perasaan pasti di dalam hati, sebuah dorongan yang hampir intuitif yang berkata, ini masuk akal, hayo lakukan. Ini adalah kamu yang sudah merasa makmur, bertindak seperti orang yang makmur akan bertindak. Orang yang makmur tidak menunggu punya semua jawaban untuk memulai. Dia mulai dengan jawaban jelas pertama yang dia terima. Saya akan beri contoh nyata dari perjalanan saya sendiri. Ada suatu periode di mana saya sudah bekerja dengan konsep-konsep ini. Pola pikir saya sudah membaik, tapi hasil materi masih sedikit. Saya memvisualisasikan, menguatkan, merasakan kemakmuran. Sampai suatu hari, sebuah ide datang. Ide sederhana, hampir konyol. Kamu harus menelepon pengusaha sukses itu di kota dan menawarkan untuk mentraktirnya kopi, hanya untuk mendengar pengalamannya. Suara ketakutan langsung muncul. Siapa kamu menelepon dia? Dia akan berpikir kamu mengganggu. Kamu akan mengganggu kesibukannya. Tapi saya sudah bekerja keras pada keadaan internal saya sehingga bisa membedakan. Suara ketakutan itu tinggi, cemas, berdasarkan kekurangan. Dorongan dari ide itu tenang, jelas, berdasarkan rasa ingin tahu yang tulus dan perasaan bahwa ada sesuatu di sana. Saya tarik napas dalam, rasakan perasaan bahwa saya sudah adalah pria yang melakukan koneksi seperti ini secara alami, dan saya lakukan panggilan itu. Dengan jantung berdebar, tentu, tapi saya lakukan. Untuk kejutan saya, dia menerima. Traktiran kopi 30 menit itu berubah menjadi percakapan 2 jam, yang kemudian membuka pintu untuk pemahaman tentang bisnis yang tidak akan pernah saya dapat dari buku, dan yang lebih penting, menghubungkan saya dengan jaringan orang-orang yang berada pada frekuensi yang saya inginkan. Tidak ada dari ini yang akan terjadi jika saya hanya berpikir positif di rumah. Ide itu datang karena saya berada pada frekuensinya, tapi perwujudannya datang karena saya bertindak. Tindakan adalah penyambung sirkuit yang menutup rangkaian. Tindakan membuktikan pada alam bawah sadarmu bahwa kamu serius dengan identitas barumu. Tindakan menunjukkan keyakinan pada prosesnya. Dan secara hampir ajaib, tindakan menciptakan daya dorong. Satu tindakan kecil mengarah pada satu bukti kecil bahwa jalannya terbuka. Kecil itu menguatkan keyakinanmu, yang memperbaiki keadaan internalmu, yang menarik ide-ide lebih baik dan lebih besar, yang mengarah pada tindakan lebih besar. Ini adalah siklus naik yang positif. Begitulah cara membangun jembatan yang kokoh, bata demi bata, tindakan demi tindakan. Sekarang kamu mungkin bertanya, Bob, tapi bagaimana saya tahu apakah itu tindakan terinspirasi atau hanya tindakan acak yang didorong kecemasan? Perbedaannya ada pada sumbernya. Tindakan yang didorong kecemasan lahir dari keputusasaan, kekurangan rasa, saya harus melakukan sesuatu apapun agar ini berhasil. Ia panik, tidak fokus, dan biasanya tidak selaras dengan bakat dan minatmu yang sejati. Tindakan terinspirasi, meski menantang, datang dengan percikan antusiasme. Rasa ingin tahu, perasaan ini terasa benar. Ia bisa memberimu perasaan gelisah karena tantangannya, tapi bukan karena ketakutan. Dan ia hampir selalu adalah langkah yang jelas, spesifik, dan bisa dilakukan hari ini atau minggu ini. Bukan menjadi konglomerat, tapi menulis paragraf pertama dari proyek, melakukan panggilan itu, mencari informasi tentang kursus itu, menulis surel ke calon klien.
Jadi, latihan praktismu mulai dari detik ini adalah ini. Diamlah selama beberapa menit. Sintonkan dirimu dengan perasaan seakan sudah mencapai tujuanmu. Lalu, tanyakan pada dirimu pertanyaan kuat ini. Mengingat orang yang sedang saya jadikan, apa tindakan paling sederhana yang bisa saya lakukan hari ini yang selaras dengan identitas baru ini? Dengarkan. Ide pertama yang muncul, tanpa penilaian kemungkinan benar. Mungkin membereskan mejamu seperti seorang CEO makmur yang merapikan lingkungannya. Mungkin menyelesaikan laporan itu dengan sangat baik, seperti profesional bergaji tinggi yang akan melakukannya. Mungkin meluangkan 1 jam mempelajari sesuatu yang meningkatkan keterampilanmu. Apapun, tapi lakukanlah. Tindakan itu sendiri, sekecil apapun kelihatannya, adalah pernyataan monumental pada alam semesta dan, yang lebih penting, pada alam bawah sadarmu sendiri. Itu adalah kamu yang berkata, "Saya ada dalam permainan ini. Saya sedang membangun jembatan. Saya hidup dan bergerak, dan saya percaya setiap langkah membawa saya lebih dekat." Pada saat itu, pada detik kamu menggerakkan tubuhmu selaras dengan pikiranmu yang diperbarui, disitulah keajaiban sebenarnya mulai terwujud. Energi yang mandek mulai bergerak. Pintu tak terlihat mulai berderit, bersiap untuk terbuka. Alam semesta tidak memberi imbalan pada pemimpi. Ia memberi imbalan pada pemimpi yang berani mengambil langkah pertama, lalu langkah berikutnya, menuju mimpimu. Jembatan ada di depanmu. Ide sudah ada dalam pikiranmu. Sekarang letakkan kaki pertama di atas kayunya, rasakan kokohnya, dan majulah, sempurna. Kamu paham keadaan internal, gambaran diri dan jembatan tindakan. Sekarang, mari kita beralih ke apa yang mengubah pengetahuan menjadi daging dan darah, menjadi hasil nyata dalam hidupmu. Mari kita bicara tentang disiplin transformasi. Karena pikiran itu seperti sungai kuat yang, selama bertahun-tahun, mengukir aliran kebiasaan, pikiran otomatis yang dalam. Kamu bisa melemparkan batu baru dan berkilauan niat ke sungai itu, tapi arus kuat pola lama akan, dalam hitungan jam atau hari, menghanyutkan batu itu dan terus mengalir di jalur yang sama seperti biasa. Yang perlu kita lakukan bukan melemparkan batu, tapi dengan kesabaran dan konsistensi tanpa ampun, mengalihkan aliran sungai. Dan untuk itu ada metodologi, tantangan konkret yang tidak meminta keyakinan butamu, hanya disiplinmu untuk menjalankan. Inilah yang saya sebut tantangan 30 hari. Penulisan ulang kode sumbermu. Mengapa 30 hari? Itu bukan angka ajaib sembarangan. Ilmu saraf menunjukkan kita butuh sekitar waktu itu untuk mulai membentuk jalur saraf baru yang berarti. Itu adalah waktu minimum agar perilaku baru, diulang setiap hari, terasa kurang aneh dan lebih otomatis. Itu adalah waktu agar perlawanan awal, suara yang bilang ini omong kosong, mulai kehilangan kekuatan di hadapan bukti kebiasaan baru. Tapi saya tidak ingin kamu melakukan apapun selama 30 hari. Saya ingin kamu melakukan 2 hal yang sangat spesifik, yang menyerang masalah dari akarnya. Masukan terprogram dari data baru dan penghentian sadar dari data lama. Praktik pertama adalah ritual pagi pemrograman ulang. 15 menit, tepat setelah bangun tidur. Ini adalah momen paling subur dalam harimu. Ketika pikiran sedang keluar dari keadaan theta dan delta tidur, paling terbuka untuk alam bawah sadar. Kamu tidak akan mengecek ponsel. Kamu tidak akan memikirkan masalah hari ini. Kamu akan di buku catatan khusus untuk ini, membaca dengan suara keras pernyataan barumu. Dan perhatikan, ini bukan keinginan. Ini adalah penegasan dalam waktu sekarang, seperti fakta yang sudah terjadi, ditulis dalam orang pertama, dan diisi dengan perasaan yang menyertainya. Contohnya, bukan saya ingin bebas secara finansial, tapi saya sangat bersyukur atas kebebasan finansial total saya, yang memungkinkan saya hidup dengan kelimpahan, membuat pilihan dari hasrat, dan berkontribusi dengan murah hati. Saya merasakan kedamaian luar biasa, dan energi tanpa batas mengalir melalui saya sekarang. Kamu tulis 5, maksimal 7. Penegasan seperti ini yang menyerang area spesifik yang ingin kamu ubah. Uang, kesehatan, hubungan, tujuan. Dan bacalah, pelan-pelan, rasakan setiap kata. Bayangkan adegan yang ditimbulkannya. Biarkan emosi kebenarannya membanjiri tubuhmu.
Ini adalah tindakan serius. Kamu secara harfiah mendiktekan naskah harimu dan hidupmu ke pikiran bawah sadar saat ia paling terbuka untuk menerima instruksi. Praktik kedua, dan ini yang paling kuat karena berurusan dengan musuh secara langsung, adalah penyadapan dan penggantian keyakinan pembatas. Sepanjang hari, pikiran lama akan muncul. Mereka adalah gema dari aliran sungai lama. Ini terlalu berisiko. Saya tidak cukup baik untuk meminta bayaran segitu. Uang selalu habis dari tangan saya. Saat kamu menyadari pikiran itu, jangan tolak dengan marah. Kamu mengakuinya. Kamu berkata dalam hati, "Oh, lihat itu pemrograman lama yang berbicara. Terima kasih sudah memberitahu. Tapi masa berlakunya sudah habis." Dan segera pada saat yang sama, kamu ganti dengan pernyataan kekuatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang menjadi penawar tepat. Jika pikirannya adalah, "Uang itu susah," kamu ganti dengan, "Uang mengalir kepada saya dengan cara mudah dan tak terduga. Saya adalah magnet kemakmuran." Dan kamu lakukan ini dengan keyakinan, bahkan jika awalnya terasa palsu. Kamu sedang mengajari pikiranmu bahwa ada respons otomatis baru untuk pemicu lama. Ini adalah latihan mental, jawaban demi jawaban, pikiran demi pikiran. Sekarang, izinkan saya uraikan bagaimana melakukan masing-masing, karena keajaibannya ada pada detailnya. Dalam ritual pagi, buku catatan fisik itu penting. Menulis tangan melibatkan lebih banyak area otak daripada mengetik. Membaca dengan suara keras membuat kamu mendengar kebenaran baru, dan waktunya sakral. 15 menit. Jika kamu bangun terlambat, lakukan 5 menit. Tapi lakukan. Jangan pernah nol. Konsistensi adalah bahan bakarnya. Untuk penyadapan, kamu bahkan bisa mencatat di catatan kecil di ponsel atau di kartu di dompet 3 keyakinan pembatas paling umummu dan di sampingnya 3 pernyataan kekuatan baru yang sesuai. Saat pikiran lama menyerang, kamu lihat kartu itu dan baca kebenaran baru. Lama-kelamaan, kamu bahkan tidak butuh kartu lagi. Apa yang terjadi dalam 30 hari ini secara fisiologis dan energetik? Di otakmu, kamu sedang melemahkan koneksi saraf lama, yang saya tidak bisa, dan melalui pengulangan harian dan penggantian waktu nyata, sedang menguatkan koneksi baru yang saya adalah. Ini seperti membuka jalur baru di hutan. Di hari pertama, sulit, penuh rintangan. Di hari ke-30, itu adalah jalan yang bersih dan alami. Secara emosional, kamu sedang menciptakan titik referensi internal baru. Alih-alih suasana hatimu ditentukan keadaan luar, tagihan yang datang, atasan yang marah, ia mulai ditambatkan pada penegasan dan identitas yang kamu pupuk di pagi hari. Kamu mulai bereaksi dari tempat kekuatan, bukan sekadar reaksi. Dan di bidang praktis, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu mulai memperhatikan dan menciptakan bukti. Pikiranmu sekarang tersetel pada peluang mudah akan menangkap sebuah artikel, percakapan, wawasan yang selalu ada, tapi filter lamamu mengabaikannya. Dan kamu bertindak dari pernyataan kekuatan barumu, akan punya keberanian untuk mengikuti wawasan itu. Mungkin mengirim surel yang dulu tidak akan kamu kirim, atau mengusulkan ide baru dalam rapat. Sebuah kisah nyata, seorang wanita yang saya kenal, yang punya keyakinan kuat tidak pantas, terutama dalam hubungan. Tantangan 30 harinya adalah, setiap pagi, dia membaca, "Saya utuh, lengkap, dan pantas mendapatkan cinta dan rasa hormat yang dalam. Saya menarik hubungan sehat dan timbal balik dengan mudah." Dan sepanjang hari, setiap kali dia menyadari pikirannya, dia tidak akan menyukai saya yang sebenarnya, atau saya harus menerima ini saja. Dia berhenti dan berkata, "Tidak, saya pantas mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik sedang datang padaku." Di hari-hari pertama itu perjuangan. Di akhir minggu pertama, dia sadar dia mulai menetapkan batasan kecil dalam situasi yang dulu dia terima secara pasif. Di minggu ketiga, dia punya keberanian mengakhiri persahabatan yang menguras tenaga secara emosional. Dan bahkan sebelum 30 hari penuh, dia bertemu seseorang dalam situasi biasa. Tapi dinamikanya benar-benar berbeda, lebih ringan, lebih hormat, karena energi yang dia pancarkan sekarang adalah harga diri, bukan kekurangan. Dia tidak mengubah dunia luar dulu. Dia mengubah dialog internalnya, dan dunia luar menata ulang diri untuk menyesuaikan.
Tantangan ini adalah bukti empirismu. Kamu tidak perlu percaya padaku. Kamu hanya perlu berkomitmen melakukannya. Dengan disiplin seperti ilmuwan yang melakukan eksperimen pada dirinya sendiri selama 30 hari. Tandai di kalender, beri tanda X setiap hari selesai. Di hari ke-31, kamu bukan orang yang sama. Aliran sungai akan mulai berubah arah. Identitas baru yang hari ini terasa seperti kertas akan lebih akrab, lebih kamu. Dan saat itulah kamu akan punya alat paling kuat yang ada. Bukti dalam kulit dan pengalamanmu sendiri bahwa kamu punya kekuatan untuk membentuk ulang dirimu sendiri. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Perjalanan hidup baru dimulai dengan 30 hari pertama dari pikiran baru, diulang, dirasakan, dan dijalani, hari demi hari. Ajakan sudah diberikan. Penghitung waktu mulai sekarang. Apa kamu menerima tantangannya? Jadi renungkan apa yang kita bicarakan hari ini. Jika kamu hanya membawa satu hal dari percakapan kita ini, biarlah ini, segalanya, benar-benar semua yang kamu alami dalam hidupmu, dimulai sebagai benih yang ditanam di tanah pikiranmu, pekerjaanmu, hubunganmu, kesehatanmu, rekening bankmu. Itu bukan penyebab, itu adalah akibat. Itu adalah cerminan luar, gema material, dari gambar dan keyakinan yang paling sering dan paling kuat kamu pupuk di dunia batinmu. Kamu tidak berada di bawah belas kasihan keadaan. Kamu adalah arsiteknya. Alat paling kuat yang kamu miliki tidak ada di tanganmu, tapi di ruang antara kedua telingamu. Dan kamu belajar hari ini bagaimana mulai menggunakannya dengan tujuan. Perubahan bukanlah sebuah peristiwa, tapi sebuah proses. Dan setiap menit yang kamu habiskan untuk merasakan kenyataan yang kamu inginkan, bahkan sebelum melihatnya, setiap kali kamu menyadari pikiran kekurangan dan menggantinya dengan kelimpahan, kamu sedang memberikan perintah yang jelas pada alam semesta. Kamu sedang berkata, inilah saya, ini adalah keadaan alami saya. Dan alam semesta, oleh hukum yang tak pernah gagal seperti gravitasi, akan bergerak untuk menyelaraskan dunia luar dengan kebenaran batinmu ini. Ini hanyalah fondasi, dasar tempat segalanya dibangun. Tapi pembangunannya sendiri, detail yang mengubah dasar ini menjadi istana pencapaian nyata, itulah langkah berikutnya. Dan itulah tepatnya yang akan kita bicarakan di video berikutnya, yang sudah muncul di layarmu. Di dalamnya, kita akan naik satu tingkat lagi dalam evolusimu. Kita akan mengungkap bagaimana menggunakan kekuatan batin yang sedang kamu pelajari kuasai ini untuk menarik peluang spesifik, mengambil keputusan yang tepat, dan membangun hidup yang tidak hanya terlihat makmur, tapi juga sangat terpenuhi dan bermakna di setiap aspek. Itulah pengetahuan yang akan mengubah pemahamanmu menjadi kemahiran. Saya sangat bersyukur kamu sudah meluangkan waktu ini untuk berinvestasi pada aset terbesarmu, dirimu sendiri. Perjalanan terpenting adalah yang terjadi di dalam dirimu. Dan saya sangat menantikan untuk terus berjalan di sampingmu di dalamnya. Saya tunggu kamu di video berikutnya. Sampai jumpa.